Rooney Bargy mendapat banyak tawaran pinjaman dari sejumlah klub Eropa pada bursa transfer Januari karena jarang mendapat menit bermain di Barcelona. Minimnya peran di bawah asuhan Hansi Flick membuatnya dianggap sebagai opsi menarik di pasar transfer musim dingin. Namun, Flick bersama Direktur Olahraga, Deco, menolak semua tawaran tersebut demi menjaga kedalaman lini serang hingga akhir musim, terutama untuk mengantisipasi cedera. Bargy sendiri juga memilih bertahan untuk terus berkembang dan memanfaatkan setiap kesempatan di tim utama. Meski sempat tampil impresif di Piala Super Spanyol, masa depannya tetap akan bergantung pada menit bermain yang ia dapatkan dalam beberapa bulan ke depan. Bek asal Norwegia, Julian Ryerson, dikabarkan tertarik mencari tantangan baru setelah hampir 8 tahun berkarir di Jerman. Ia memulai karir profesionalnya bersama Viking sebelum hijrah ke Jerman dan memperkuat Union Berlin, lalu bergabung dengan Borussia Dortmund pada 2023. Ryerson disebut membuka peluang bermain di Serie A musim depan, meski belum ada klub Italia yang menunjukkan minat konkret. Selain Italia, Inggris juga menjadi opsi. Di sisi lain, performa terbarunya cukup impresif, termasuk 6 assist dalam 3 laga terakhir. Namun, klub peminat harus menebus kontraknya yang berlaku hingga Juni 2028 dengan nilai pasar sekitar 20 juta euro. Federasi Sepak Bola Brasil, CBF, meminta FIFA dan UEFA menyelidiki serta menindak tegas dugaan pelecehan rasial terhadap bintang Real Madrid, Vinicius Junior, dalam laga melawan Benfica. Insiden itu melibatkan Gianluca Prastiani yang dituduh melontarkan hinaan rasial, meski pihak Benfica membantah tuduhan tersebut. CBF melalui presidennya, Samir Saud, mengirim surat resmi meminta investigasi menyeluruh sesuai protokol, serta mendesak sanksi berat bagi supporter yang terbukti melakukan gestur rasis. Mereka juga berterima kasih kepada Presiden FIFA, Gianni Infantino, atas kecamannya terhadap insiden tersebut. Masa depan Mason Mount di Manchester United semakin tak pasti setelah laporan menyebut klub siap melepasnya pada akhir musim. Gelandang 26 tahun ini tak lagi masuk rencana jangka panjang Michael Carrick karena kesulitan tampil konsisten dan sering diganggu cedera sejak direkrut dari Chelsea pada 2023. Kontraknya masih berlaku hingga 2028 dengan gaji tinggi, sehingga penjualannya juga dipertimbangkan sebagai bagian dari efisiensi finansial klub. Musim panas mendatang akan menjadi momen krusial, dengan sejumlah klub seperti Bayern Munich dan Newcastle United dikabarkan sebagai calon tujuan berikutnya bagi Mount, sementara United bersiap melakukan perombakan skuad besar-besaran. Inter Milan dikabarkan mulai serius mempertimbangkan mendatangkan gelandang senior Bayern Munich Leon Goretzka pada bursa transfer musim panas nanti. Pemain 31 tahun itu dipastikan akan meninggalkan Bayern dengan status bebas transfer setelah kontraknya habis pada Juni 2026, membuka peluang besar bagi Nerazzurri untuk memperkuat lini tengah mereka. Namun, Inter harus bersaing dengan AC Milan yang juga menunjukkan minat dan telah menjalin komunikasi dengan agen Goretzka. Dengan gaji sekitar 7 juta euro per musim, biaya finansial menjadi pertimbangan, meski status bebas transfer membuatnya tetap sangat menarik. Inter Milan berupaya memperpanjang kontrak Francesco Pio Esposito hingga 2031 untuk mengamankan sang penyerang muda di tengah minat kuat Arsenal. Saat ini kontrak pemain 20 tahun itu masih berlaku hingga 2029 dengan gaji 1,1 juta euro per musim dan Inter siap menaikkannya menjadi 3 juta euro. Pelatih Christian Cifu menjadikan Esposito bagian penting dari proyek tim dan pemain tersebut telah membalas kepercayaan dengan gol-gol krusial. Arsenal yang dipantau langsung oleh Mikel Arteta tertarik karena kemampuan dan tinggi badan Esposito. Namun Inter menegaskan tidak ingin melepas aset masa depan mereka. Liverpool dikabarkan serius memburu Nathaniel Brown, bek kiri milik Eintracht Frankfurt, untuk memperkuat lini belakang pada musim panas 2026 dengan harga sekitar 65 juta euro. Namun mereka menghadapi persaingan ketat dari Arsenal, Manchester City, dan Real Madrid yang juga memantau situasi sang pemain. Brown dianggap sebagai salah satu bek kiri muda paling menjanjikan di Eropa, dikenal karena kemampuan bertahan yang solid, kecepatan di sayap, serta kontribusi menyerang yang efektif.
Keunggulannya membuatnya menjadi target utama bagi klub-klub top yang ingin memperkuat pertahanan sekaligus menambah opsi serangan dari sisi kiri, sehingga perebutannya diprediksi akan menjadi salah satu saga transfer paling menarik musim panas mendatang. Ousmane Dembele yang sebelumnya santer dikaitkan dengan Arsenal, kini mengejutkan publik dengan menawarkan dirinya ke Chelsea di tengah ketegangan yang semakin memanas dengan PSG. Menurut laporan media Vichaches, Dembele memang tertarik untuk bermain di Premier League, tetapi bukan ke Arsenal seperti yang banyak diberitakan, melainkan langsung menghubungi Chelsea. Jika rumor ini benar, pemain asal Prancis ini siap meninggalkan PSG dan berlabuh di Stamford Bridge. Namun peluang terwujudnya langkah ini terbilang sulit karena Dembele dikabarkan meminta gaji mencapai 60 juta euro per musim, angka yang sangat tinggi dan menjadi kendala besar bagi klub manapun. Manajer Arsenal Mikel Arteta meminta penggemar Arsenal untuk tetap memberikan dukungan penuh, baik saat tim meraih kemenangan maupun saat menghadapi kekalahan atau hasil mengecewakan. Seperti yang sudah diketahui, Arsenal saat ini memimpin klasemen Premier League dengan 58 poin, tetapi hanya berhasil meraih 2 kemenangan dari 7 laga terakhir, termasuk hasil imbang mengejutkan melawan Wolverhampton. Arteta menekankan pentingnya tim tetap fokus pada pertandingan berikutnya dan menanggapi kekecewaan dengan sikap positif, menegaskan bahwa para pemain harus mengambil kendali atas nasib mereka sendiri dan berjuang sebaik mungkin untuk menulis cerita mereka di sisa musim ini. Beberapa laporan baru-baru ini menyebutkan bahwa Manchester United siap memantau situasi Nicolas Jackson dan akan bergerak jika Chelsea memutuskan menjual sang striker pada musim panas ini. Meski prioritas utama mereka adalah merekrut 2 gelandang top, United juga membuka peluang memperkuat lini depan, terutama jika berhasil mengamankan tiket Liga Champions musim depan. Jackson sebelumnya dipinjamkan ke Bayern Munich dan diminati sejumlah klub Inggris lain serta klub Spanyol Atletico Madrid. Di sisi lain, kabar bahwa Cole Palmer terbuka pindah ke United ditepis karena ia tetap fokus dan dianggap pemain penting yang tak tersentuh di Chelsea. Kesepakatan antara Aston Villa dan Liverpool terkait peminjaman Harvey Elliott mengungkap bahwa klausul wajib beli senilai 35 juta pound hanya berlaku jika sang pemain memenuhi jumlah penampilan tertentu di Premier League. Artinya, Villa tetap memiliki keleluasaan memainkan Elliott di fase gugur Liga Eropa, tanpa memicu kewajiban pembelian permanen. Meski begitu, situasi Elliott saat ini kurang ideal, karena ia sedang mengalami cedera di periode penting musim ini. Dengan klausul yang hanya terikat pada laga liga serta kondisi kebugarannya yang belum sepenuhnya pulih, masa depan Elliott di Villa Park masih terbuka dan belum sepenuhnya pasti. Victor Osimhen mendadak dicoret dari skuad Galatasaray setelah kemenangan 5-2 atas Juventus karena mengalami masalah pada lututnya. Ia juga absen dalam laga kontra Konyaspor sebagai langkah pencegahan untuk memastikan cedera tidak bertambah parah. Meski sempat menimbulkan kekhawatiran, kondisi Osimhen dipastikan tidak serius. Mantan penyerang Napoli itu tetap diharapkan pulih tepat waktu dan memimpin lini serang Galatasaray pada leg kedua di Turin, yang menjadi laga penting bagi tim Turki tersebut. Dengan langkah pencegahan ini, Galatasaray berusaha menjaga kebugaran bintang mereka menjelang pertandingan krusial. Juventus dilaporkan semakin dekat untuk merekrut Zeki Čerik, yang kontraknya bersama AS Roma akan habis pada musim panas ini. Bek kanan asal Turki tersebut sebelumnya menjadi salah satu incaran klub-klub top pada bursa transfer musim dingin, namun gagal mencapai kesepakatan perpanjangan kontrak dengan Roma karena gaji yang diminta, yakni 3 hingga 4 juta euro per tahun, dianggap terlalu tinggi oleh manajemen klub. Menurut laporan dari La Stampa, Juventus telah menyetujui syarat gaji Čelik, sehingga peluang sang pemain bergabung dengan sinyonya tua secara bebas transfer semakin besar. Jika transfer ini terrealisasi, Juventus akan menambah opsi di posisi bek kanan mereka dan memperkuat skuad menjelang musim baru. Legenda timnas Inggris, Wayne Rooney, ikut menyoroti masa depan kursi pelatih Manchester City. Meski Pep Guardiola masih terikat kontrak hingga 2027, spekulasi tentang kepergiannya semakin kuat karena ia beberapa kali memberi sinyal ingin beristirahat dari dunia kepelatihan. Dalam podcast The Wayne Rooney Show,
Rooney menilai Vincent Kompany sebagai kandidat ideal pengganti Guardiola. Menurut Rooney, Kompany sangat mengenal klub, memiliki prestasi kepelatihan yang menjanjikan, dan banyak belajar dari gaya Guardiola. Selain itu, Kompany memiliki ikatan emosional kuat dengan City, pernah menjadi simbol kebangkitan klub, dan kini karir kepelatihannya terus menanjak, termasuk di Bayern Munchen. Barcelona kembali menegaskan ambisi besar menjelang bursa transfer musim panas dengan menjadikan Dusan Vlahovic, striker Juventus yang kontraknya akan habis pada Juni, sebagai target utama. Penyerang asal Serbia ini menarik perhatian karena produktivitasnya yang konsisten. Seperti yang sudah diketahui, ia sudah mencetak 64 gol dan 16 assist dari 162 penampilan, meski saat ini tengah menepi akibat cedera. Sementara itu, AC Milan juga terus memantau situasi dan siap mempertimbangkan langkah konkret untuk merekrutnya. Persaingan antara kedua klub diperkirakan sengit dengan faktor proyek jangka panjang, stabilitas finansial, dan jaminan menit bermain menjadi pertimbangan penting bagi Vlahovic. Chelsea dikabarkan tengah menyiapkan langkah serius untuk merekrut Lautaro Martinez dari Inter Milan demi memperkuat lini depan yang dinilai kurang produktif musim ini. Klub asal London Barat itu siap menawarkan paket transfer besar, termasuk kombinasi uang tunai dan kemungkinan pemain pinjaman untuk meyakinkan Inter melepas striker Argentina tersebut. Martinez sendiri dikenal dengan catatan gol yang konsisten dan pengalaman bermain di level internasional, sehingga kehadirannya diperkirakan akan memberikan dorongan signifikan bagi performa Chelsea di Liga Inggris maupun kompetisi Eropa musim depan. Langkah ini juga menunjukkan ambisi klub untuk kembali bersaing di papan atas setelah beberapa tampil musim inkonsistensi. Paris Saint-Germain akhirnya memutuskan tidak mengajukan banding atas putusan pengadilan yang mewajibkan mereka membayar Kylian Mbappe sebesar 61 juta euro terkait gaji dan bonus yang belum dibayarkan. Keputusan ini menandai berakhirnya sengketa panjang antara sang pemain dan klub setelah bertahun-tahun perselisihan hukum yang sempat memanas, termasuk tuntutan awal hingga ratusan juta euro. PSG menegaskan bahwa fokus kini sepenuhnya dialihkan pada proyek olahraga, penguatan tim, dan pencapaian kesuksesan kolektif di masa depan, sambil menutup babak kontroversi hukum yang telah berlangsung terlalu lama dan menguras energi kedua belah pihak. Real Madrid menuntut tindakan tegas terhadap Gianluca Prestiani terkait dugaan pelecehan rasial terhadap Vinicius dalam pertandingan di Lisbon dengan beberapa organisasi internasional termasuk CBF meminta hukuman berat. Namun penyelidikan UEFA menghadapi kendala karena tidak ada bukti langsung bahwa Prestiani benar-benar mengucapkan kata-kata rasial. Sementara pemain muda Benfica itu mengaku hanya menggunakan hinaan homofobia. Meski demikian, berdasarkan pasal 14 peraturan disiplin UEFA, pelecehan homofobia dan rasial mendapatkan hukuman yang setara, sehingga Prestiani tetap beresiko diskorsing minimal 10 pertandingan yang bisa mengakhiri partisipasinya di Liga Champions musim ini. Juventus kalah 0-2 dari Como pada pekan ke-26 Serie A 2025-2026 di Allianz Stadium. Tim tamu tampil efektif dan memanfaatkan kesalahan fatal tuan rumah sejak awal laga di Turin. 2 gol Como dicetak oleh Mergim Vojvoda pada menit ke-11 dan Maxence Kakeret pada menit ke-61. Kekalahan ini membuat Juventus masuk ke situasi krisis karena kini hanya terpaut 1 poin dari Como di klasemen. Bianconeri berada di peringkat kelima dengan 46 poin, sementara pasukan Cesc Fabregas menempel di posisi ke-6 dengan 45 poin. Lecce harus mengakui keunggulan Inter Milan pada pekan ke-26 Liga Italia di Stadion Via del Mare. Sejak awal laga, Inter tampil dominan dengan penguasaan bola yang lebih baik dan tekanan intens ke lini pertahanan tuan rumah. Sejumlah peluang berhasil diciptakan Nerazzurri, namun efektivitas penyelesaian akhir membuat mereka hanya mampu mencetak 2 gol. Henrik Mkhitaryan membuka keunggulan sebelum Manuel Akanji memastikan kemenangan tim tamu. Tambahan 3 poin ini membuat Inter kini mengoleksi 64 poin dari 26 pertandingan dan semakin kukuh di puncak klasemen. Real Madrid harus menelan kekalahan 1-2 saat bertandang ke markas Osasuna pada pekan ke-25 La Liga 2025-2026.
Tim tuan rumah unggul lebih dulu melalui eksekusi penalti Ante Budimir di menit ke-38. Pada babak kedua, Madrid sempat menyamakan kedudukan lewat gol Vinicius Junior pada menit ke-73. Namun, Osasuna memastikan kemenangan berkat gol Raul Garcia di menit ke-90. Meski kalah, Real Madrid tetap memimpin klasemen sementara dengan 60 poin dari 25 pertandingan. Sedangkan Osasuna naik ke posisi ke-9 dengan raihan 33 poin. Chelsea bermain imbang 1-1 melawan Burnley pada pekan ke-27 Premier League di Stamford Bridge. Chelsea unggul cepat lewat gol Joao Pedro pada menit keempat dan sempat mendominasi permainan namun gagal menambah keunggulan. Keadaan berubah setelah Wesley Fofana mendapat kartu merah pada menit ke-72. Burnley memanfaatkan keunggulan jumlah pemain dan menyamakan skor melalui sundulan Zian Fleming di menit ke-90+3. Hasil ini membuat Chelsea naik ke peringkat keempat dengan 45 poin dari 27 laga. Sementara Burnley tetap di zona degradasi dengan 19 poin. Manchester City mengalahkan Newcastle United dengan skor 2-1 dalam laga Liga Inggris. City unggul lebih dulu lewat 2 gol Nico O'Reilly pada menit ke-14 dan 27. Masing-masing memanfaatkan umpan Omar Marmoush dan Erling Haaland. Newcastle sempat menyamakan skor melalui Lewis Hall di menit ke-22, serta mencetak gol lewat Dan Burn pada menit ke-42, namun dianulir karena offside. Tak ada gol tambahan di babak kedua. Kemenangan ini membuat City mengoleksi 56 poin dan memangkas jarak menjadi 2 poin dari Arsenal.